Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu buat semua, Waidong Tien. Iya, pagi ini Rabu 26 Juni 2024. Saya mau salat subuh keliling nih ceritanya nih. Mau OTW ke Pondok Ranji teman-teman, daerah Pondok Ranji ya. Nah pagi ini ya harusnya kan saya ada agenda nanti siang, tapi nanti siang di daerah Kebon Siri jam 2 siang. Agendanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham dari salah satu saham yang saya pegang, yaitu Bakti Investama atau sekarang namanya MNC Asia Holding. Itu punyanya Haritanu Sudibyo, makanya rapatnya digelar di Mabes MNC Group di Kebon Siri sana, di seberangannya stasiun Gondang Dia posisinya. Dia ada di Kebon Siri di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, tapi saya barusan kabarin ke mama saya batal datang karena saya lupa untuk mencetak kartunya. Apa itu kartu? Kartu tanda untuk RUPS. Jadi alurnya setelah saya dapat panggilan RUPS itu melalui email dari KCI, Custodian Center Efek Indonesia, harusnya saya itu cetak ininya cetak minta katur ke sekuritas. Nah, saya kan gabung di saham itu kan di CIMB Securities ya, sekuritasnya dari CIMB gitu. Itu dari 2015 apa 2016? 2016 saya nggak ada. 2016. Nah, jadi ya 2016. Jadi saya udah pegang sahamnya MNC Asia Holding atau emiten di Bursa Efek Indonesia, itu kodenya BHIT, inherited from Bakti Investama, itu udah 8 tahun. Nah, karena saya baru pertama ngikut RUPS dan baru tahu juga, itu pun kejadiannya setelah saya install atau pasang lagi Yahoo Mail. Itu ironis ya. Kan saya gabung ke saham itu kan 8 tahun lalu, 2016 itu kala itu masih pakai email Yahoo. Saya belum pakai email Google waktu itu. Saya masih pakai email Yahoo. Jadi karena itulah makanya saya jadi baru tahu itu setelah saya pasang email Yahoo-nya. Nah, karena saya baru banget pertama tahu tentang yang namanya RUPS itu, ya udah, jadi saya pikir saya kan cuman bawa surat undangannya, bawa KTP, that's it gitu kan. Tapi ternyata enggak. Harus bukan harus ya, tapi saya tadi nonton sekilas di YouTube ya, di satu YouTube ya, dia katur itu tuh cuman formalitas sih ya, cuman formalitas. Konon katanya nggak terlalu kepake, konon katanya ya nggak terlalu kepake, konon katanya nih nggak terlalu kepake, konon katanya kalau terlalu kepake. Tapi
disaranin bawa aja gitu. Disarankan mendingan bawa aja gitu loh katurnya gitu ya. Katur itu tuh ibarat apa ya, ibarat bahwa oh kita ini pemegang saham yang berhak untuk ngikut RUPS-nya gitu. Nah, katur itu tadi saya tonton sekilas, itu biasanya waktu pengurusannya itu bukan 1 hari, 2 hari ternyata. Nah, harusnya saya udah minta katur itu ke sekuritas saya, ke CIMB Securities itu dari Senin kemarin tanggal berapa? 24 ya. 24 tanggal 24. Cuman karena sesuatu hal saya lupa gitu loh. Karena kan minggu-minggu hari-hari kemarin kan bullshit. Agenda webinar saya banyak banget gitu kan. Dan saya juga ya baru sesekali kembali meramaikan diskusi akademik agama di TikTok, malah jadi train hunting lagi nih. Karena itu tuh ada kereta pertama baru berangkat dari Parung Panjang. Dia berangkatnya itu jam 4 pagi kurang. Dia kalau nggak salah berangkat dari Parung Panjang itu jam 3.50 pemberangkatan awalnya. Yuk kita ini sebentar yuk. Sepi ya. Sepi. Itu kereta pemberangkatan pertama dari Parung Panjang. Tapi kemarin saya sampai sini, saya kemarin jam 4.35 ya. Itu baru nongol keretanya. Ini cepet banget berarti keretanya. Apa ada perubahan gak peka lagi? Gak peka tuh grafik perubahan kereta, saya nggak tahu ya. Gitu. Kalau ada perubahan lagi sih, ya berarti wajar kalau apa jam segini udah berangkat keretanya dari Parung Panjang. Ya. Nanti kereta kedua itu pemberangkatan dari Serpong. Pemberangkatan kedua tuh nanti dari Serpong habis subuh. Gitu. Nah, jadi lanjut lagi. Nah, itu harusnya. Tapi karena saya mungkin ada sesuatu hal lah ya. Lupa cetak katurnya, lupa cetak KTUR-nya, lupa ngurus juga, jadi ya sudahlah. Akhirnya saya batal dan alhamdulillah KC itu memberikan opsi untuk hadir secara online gitu melalui Easy KC yang bisa diakses lewat websitenya di akses.kci.co.id gitu harusnya gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang ke konten utamanya. Saya cuma pengen negesin sekali lagi tentang apa yang saya bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu soal menanggapi atau menyikapi ajakan atau tawaran untuk murtad. Nih sisa 10 menit lagi jelang waktu sholat subuh ya. Subuhnya kita jam 4.41 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, kalau menyikapi aja, kita gak butuh dalil untuk itu. Kita pakai golden rule saja.
Golden rules-nya sederhana. Kalau orang mengajak kepada kebaikan ya kita ikuti. Kalau orang mengajak keburukan ya kita gak usah ikut. Simple. Gak usah ribet-ribet gitu loh. Tidak usah ribet-ribet. Ngapain ribet? Ya. Ya. Contoh. Ya. Murtad itu kan sesuatu yang buruk gitu loh. Buat saya pribadi ya. Karena murtad itu kan artinya keluar dari Islam. Keluar dari agama semua nabi. Keluar dari agama yang diridai oleh Allah. Ya. Keluar dari ajaran agama yang benar-benar mendatangkan keselamatan yang nyata, yang jelas. Yang konsep ketuhanannya jelas, nyata gitu loh. Bukan mengada-ada atau diada-adakan konsep ketuhanannya, ya. Karena rugi. Nah, biasanya kan orang murtad itu kan karena faktor pergaulan, faktor lingkungan sekitar, atau diiming-imingin sesuatu, ya kan? Biasanya nih, nah sekarang saya bahas nih. Biasanya diiming-imingin, ya contoh, misalkan ada satu kasus nih. Satu kasus. Ada perempuan muslimah beberapa tahun lalu diberikan beasiswa untuk kuliah di satu perguruan tinggi yang boleh dibilang perguruan tinggi yang tarafnya ternama lah gitu ya. Bukan perguruan tinggi ecek-ecek apalagi abal-abal. Oke. Ya, di perguruan tinggi ternama gitu. Nah, syaratnya si perempuan muslimah ini dia kan diberi beasiswa tuh. Syaratnya dia harus mau dijodohkan dengan anak si pemberi beasiswa ini. Nah, kebetulan masih ditutup ya, tumben. Ya, gimana nih, mau lewat mana nih? Ntar ya teman-teman, saya cari akal dulu. Ini ditutup kayak kawat pula. Bukan kawat sih, ini ranjang besi. Lalu saya cari cara dulu, mana nih lewatin deh. Aduh, ini ngariweuhkeun pisan. Nah, lanjut ya. Jadi setelah tadi sesi yang agak ngariweuhkeun, udah terlewati sesi ngariweuhkeun ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, kemudian dijodohkan dengan anak pemberi beasiswa ini, kebetulan Katolik. Nah, jadilah dia si perempuan muslimah ini murtad, jadi Katolik karena diberikan beasiswa itu tadi. Tapi syaratnya dijodohkan dengan si anaknya ini, anak pemberi beasiswa tadi, untuk dinikahkan. Akhirnya dia murtad, dia ikut Katolik. Tuh. Atau yang belakangan marak deh di media sosial, terutama TikTok. Ya. Kan gini aja. Ada orang dijanjikan uang sekian rupiah, tapi syaratnya satu, kamu harus keluar dari Islam, kamu harus murtad ya, kamu harus murtad. Jadi kalau sudah murtad jadi Kristen, dibayar untuk apa? Untuk menyerang dan menghujat orang-orang Islam di TikTok gitu. Saya tahu itu.
ada beberapa kawan saya yang dulunya ya itu korban itu. Nah, jadi orang biasa murtad karena ada iming-iming sesuatu, karena pergaulan, karena apa? Karena bisikan setan biasanya, karena bisikan setan, karena ya urusan selangkangan, apa urusan perut ya, dia mau makan apa aja jabanin ya kan, karena kalau di Islam atau di agama Allah ini ada yang nggak boleh dimakan dan sebagainya. Nah, ada yang nggak boleh diminum, dan orang itu biasanya males sholat. Nah, atau merasa sholat itu nggak penting gitu, sholat itu bukan prioritas gitu. Nah, itu biasa orang murtad tuh kayak gitu. Nah, proses pemurtadannya ini, nah ini yang selain kadang-kadang diiming-imingi doktrin, sales ya kan. Saya pernah itu mengalami itu kejadian sekian tahun lalu lah. Saya di Monas ya, lagi jalan-jalan, ada satu gereja di BSD nawarin buku-bukunya itu. Baik, saya bukunya oke kan, buku komik bergambar gitulah. Saya kan masih anak-anak, tertarik. Taunya buku Kristen ya, buku Kristen ternyata kontol gitu, kecolongan saya. Jadi ya ya pokoknya itulah sekelumit. Itu jualan loh, itu sales jualan dari gereja loh. Saya bilang what, aduh. Dan kadang-kadang upaya pemurtadan itu juga, ini saya dapat dari saudara saya, Ko Julius Tan ya. Aduh, 2 menit lagi subuh nih. Mudah-mudahan sampai dalam 2 menit ke depan ke satu musola yang saya tuju gitu. Udah mau dekat ke lokasi ke tujuannya. Ya pokoknya itulah ya. Jadi lewat black magic, lewat ilmu hitam, itu saya ngebayanginnya aja udah, aduh ini orang kayaknya demi bisa ngemurtadin orang ya harus pakai cara seperti itu sih gitu. Itu dalam pikiran saya. Ntar lagi udah masuk subuh nih, kok kayak gitu sih kan. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi ya semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah dalam menjaga akidah kita, dan terutama mudah-mudahan kita semua, terutama Anda yang menyaksikan ini ya, bisa diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ya. Oke, udah